Kena tipu ratusan juta, Amanda Manopo siap lapor pihak berwajib. Amanda Manopo kembali menjadi sorotan warganet. Kali ini bukan soal kisah cintanya, melainkan pengalaman pahit lantaran ditipu uang ratusan juta rupiah oleh temannya bernama Ica Rizka. Kejadian bermula saat mobil mewah milik Manda rusak dan mempercayakan Ica untuk membawa mobil itu untuk diperbaiki. Namun dengan waktu yang cukup lama dan tak ada kabar lebih lanjut seputar perkembangan mobil miliknya, Manda pun geram. Apalagi jika mengingat ia sudah mentransfer sejumlah uang pada Ica. Udah nih, itu singkat cerita bla bla bla, hampir 8 bulan tuh mobil, udah mau setahun tuh mobil ada di bengkel. Si Ica ini kalau ditanya kabur-kaburan mulu nih. Mobil gue ternyata ditaruh di bengkel. Safari ngubungin orang teknisinya, kepala teknisinya, terus ditanya mobil ini, dia nanya, dia belum nyebut nama gue. Ini mobil ini gimana gitu kan? Oh ini mobil ini, si orang teknisnya bilang gini, ya nggak tahu nih sudah lama di sini nggak diservis-servis, soalnya nggak dikasih duit. Dan ternyata dia tuh nggak pernah transfer uang yang selama ini gue transferin. Kesal tak terbendung, lantaran sudah 1 tahun menahan kesabarannya. Manda pun berniat untuk melaporkan Ica pada pihak berwajib. Hal ini Manda lakukan untuk beri efek jera dan juga agar tak ada kasus penipuan lainnya. Antara miskomunikasi juga nggak miskomunikasi, aku yang nanyain mulu, dianya menghilang. Ya, akan dilaporkan dalam secepatnya pastinya kalau memang sudah tidak mempunyai etikat baik. Yang bersangkutan juga bilang kayak, ayo, dengan bahasa Jawanya sih, yaudah Manda, yaudah Nona, kalau Nona mau viralin, Nona mau polisikan aku nggak apa-apa kok, aku nggak masalah. Yaudah viralin aja, gitu. Ya wes, aku viralkan. Namun yang menjadi sorotan ialah sosok Ica itu merupakan kenalan dan pernah menjadi rekan bisnis Arya Saloka. Ica tuh pernah partneran sama Arya Saloka? Iya, pernah. Waktu itu ada usaha ya aku nggak tahu usaha seperti apa kayaknya, tapi berantakan juga. Ya mungkin karena dia juga kayaknya. Tak ingin menjadi melebar kemana-mana, Manda pun menegaskan jika hal ini tak ada sangkut pautnya dengan sang aktor yang memang selama ini santer digosipkan dengannya. Permasalahan ini hanya terjadi sama satu orang aja, perempuan itu, ya kan? Tidak ada sangkut pautnya sama siapapun, hanya dia seseorang saja. Yang pastinya ini nggak ada sangkut pautnya sama Arya, karena dia kenal sama si Ica ini, terus habis itu aku tiba-tiba ada urusan sama Ica, itu nggak ada sangkut pautnya sama Arya. Ini sangkut pautnya antara aku sama Ica aja. Lepas dari hubungan toksik, Kimberly bersiap jalani ibadah umroh. Drama rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali memanas. Ketetapan sikap Kimberly tampaknya susah digoyah. Perempuan berusia 31 tahun ini spontan mengatakan merasa ingin lekas menyudahi hubungan toksiknya dengan sang suami Edward Akbar. Banyak yang bisa dipelajari lah, dan semoga aku menjadi pelajaran juga. Aduh, enggak kok, nanti kalau udah nikah enggak kayak gini. Enggak. Jangan mau ya, Dek. Kimberly berkali-kali merasa cukup memberikan kesempatan pada Edward yang menikahinya pada 6 tahun silam itu untuk berubah. Ternyata terungkap bahwa rumah tangganya dengan Edward diduga pernah dihiasi situasi KDRT, walau peristiwa kekerasan itu sudah dilaporkan ke polisi. Milih ya. Cuman kadang-kadang ya kita awalnya itu nggak kelihatan atau ditutupi mungkin oleh mereka. Pantas saja sebagai ibu, Irvina Ryder kecewa, bahkan marah kepada menantunya. Apalagi ia di awal pernikahan mewanti-wanti untuk jangan sakiti putrinya. Irvina juga tidak pernah menyangka
Edward tega berbuat kekerasan pada Kimberly. Saya di ini lagi pula juga menenangkan buat anak saya. Terus saya gitu sudah KDRT juga ditalak 3. Ya udahlah. Kalau untuk minta kenapa tidak minta izin sama suami? Lah siapa Allah? Ya udah ditalak. Ngapain lagi minta izin? Dan seperti ingin mencari ketenangan dari masalah rumah tangganya yang tak kunjung usai, Kim mempersiapkan diri untuk pergi ke Tanah Suci Mekah untuk beribadah umroh. Dalam postingannya, Kim tampak cantik saat mengenakan hijab, makin terpancar auranya. Akhir Januari insya Allah. Enggak, sendiri aja saat ini. Ya, insya Allah next time sama anak-anak atau sama mama. Berapa ya? 9 hari, 10 hari. Selama 9 hari, Kim akan melaksanakan ibadah umroh. Kim pun sudah mempersiapkan sejumlah barang-barang untuk dibawa, seperti pakaian. Lantas, adakah doa khusus yang akan ia panjatkan begitu tiba di depan Ka'bah? Doa-doa apa ya? Banyak sih pastinya. Selain sholat-sholat sunnah yang sedang masih dipelajari, banyaklah doa-doa buat anak-anakku, buat aku ke depannya, buat orang tua aku juga, banyaklah. Jelang sidang perceraian, Baim Wong dan Paula Verhoeven bersih tegang. Kian panas dan tensi pun semakin meninggi antara Baim Wong dan Paula Verhoeven di detik-detik digelarnya sidang perdana perceraian mereka. Ya, pagi ini rencananya sidang permohonan talak cerai Baim atas Paula akan dilangsungkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keduanya mengklaim menjadi pihak yang disakiti, yang dizolimi. Baim maupun Paula juga sama-sama menepis tuduhan demi tuduhan yang terlanjur terlontar. Potensi si tegang siap memuncak, mengingat pihak Baim memastikan akan mengajukan 12 poin gugatan, yang salah satunya adalah hak asuh anak. Sebagai seorang ibu, Paula dipastikan tak akan tinggal diam. Ibu 2 anak ini diprediksi akan melakukan perlawanan. Sama lain, karena bagaimanapun anak-anak ini tidak ada yang namanya mantan ayah dan mantan ibu, ya. Jadi anak-anak ini punya hak hidup bersama ayah dan ibunya. Kalau terkait dengan bukti, materi, fakta di persidangan harus saya sampaikan di pengadilan. Apapun kondisinya, aku yakin perempuan itu kuat dan dia bisa ngelewatin itu semua. Untuk Kak Paula, ya aku berharap mudah-mudahan Kak Paula juga bisa lebih jujur ke diri sendiri dan bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya sendiri sih Kak. Dan mudah-mudahan Kak Paula juga bisa lebih jujur juga sih ke Mas Baim. Dan Di tengah si tegang dan kisruh yang terjadi pada 2 insan yang sudah nyaris 6 tahun menikah ini, publik terutama warganet jadi ikutan usil. Mereka rame-rame mencoba mencari tahu kebenaran dugaan perselingkuhan Paula dengan pria yang disebutkan berinisial NS, seperti yang diungkap Baim. Siapakah pria berinisial NS yang disebut juga oleh Baim sebagai salah satu sahabatnya? NS disebutkan merupakan seorang arsitek. NS juga sering diajak bekerja sama berbagai proyek Baim Wong, dari konten di YouTube sampai membangun rumah dan kantornya. Mandornya itu 1, arsiteknya 1. Mau rugi lagi arsiteknya, arsitek sendiri. Jadi waktunya itu nggak ada. Ini juga berjasa. Tadi udah dibilang ikut nyumbang Nikonya Maluki. untuk N sendiri sih yang aku tahu dari awal itu memang temannya Kak Baim. Mungkin Kak Paula juga banyak curhat juga sih ke KN ini. Benar tidaknya sosok NS ini yang membuat Paula nekat mengkhianati cinta Baim akan segera terjawab. Tapi warganet lainnya tak mau kalah. Mereka yang kontra dengan tindakan Baim atas Paula juga rame-rame mengkuliti perilaku tak manusiawi Baim pada Paula. Di antaranya terang-terangan mengkhawatirkan anak ketimbang Paula. Bahkan ketika Paula lagi hamil Kenzo dan terinfeksi virus demam berdarah,
Baim tetap lebih khawatir calon bayinya dibanding istrinya sendiri. Paula itu demam darah pas lagi hamil Kenzo. Saya lumayan ketakut. Saya takut anak saya kenapa-napa pas lahir. Aduh, saya bilang. Anak atau istri? Anak. Itu jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah loh. Betul. Berat. Dan tapi sadar nggak, kita semua dulu suka merendahkan atau melihat sebelah mata tentang ibu rumah tangga. Iya. Posisi Paula memang terpojok. Digugat cerai, dituduh mengkhianati pernikahan, dan terancam pula akan kehilangan hak asuh anak-anaknya karena Baim ngotot menggugat hak asuh atas Kiano dan Kenzo. Untuk yang satu ini, akankah Paula diam? Jadi buat aku, apalagi perempuan, itu apapun kondisinya, aku yakin perempuan itu kuat. Yang terjadi, terjadilah. Tuduhan ada pengkhianatan perkawinan terlanjur meluncur dari mulut Baim. Aib terlanjur terbuka. Susah untuk ditarik, sulit pula untuk dihapus. Namun jika masih punya niat baik, yakinlah, tetap terpampang jalan untuk memperbaiki. Tetap ada waktu untuk saling memaafkan. Tetap ada hati untuk saling mengubur kebencian. Baru coba setir mobil lagi, Wenda sudah nekat off-road. Pasca bercerai dari Ruben Onsu, kini Sarwenda harus hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun, termasuk urusan setir mobil. Baru-baru ini Wenda memutuskan kembali belajar setir mobil setelah 10 tahun lamanya tak pernah membawa mobil sendiri karena mengalami trauma. Pelan-pelan. Coba kita latihan dulu injak remnya. Nah, tuh. Oke. Kenapa nggak boleh bawa mobil? Karena waktu dulu tuh pernah kayak nabrak gitu. Nabrak? Sebenarnya nabrak trotoar gitu. Terus akhirnya kayak takut gitu loh. Takut? Jadi trauma? Iya, terus waktu itu SIM aku hilang. Jadi nggak pernah nyetir lagi. Nampaknya rasa trauma Wenda kini sudah benar-benar hilang. Pasalnya baru sekali belajar setir mobil, ia sudah nekat mencoba menyetir mobil off-road, didampingi oleh YouTuber Automobi. Namun sebelum off-road, Wenda yang tadinya antusias tak bisa menyembunyikan rasa paniknya saat tahu resiko yang dihadapi. Nah, resikonya itu adalah kebalik mobilnya. Itu lebih parah dong. Lebih parah. Tergantung kamu nyetir gimana. Ya udah. Walaupun begitu, Wenda tak mau mengurungkan niatnya untuk mencoba off-road. Dan inilah aksi Wenda saat pertama kali off-road. Nih, nggak berani pakai kacamata kayaknya. Aduh. Intip rem dulu. Kayaknya udah 4L posisinya ya, low gear mobilnya. Mana? Ada. Wow, mobilnya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesannya seru banget, untungnya pertama kali off-road, terus diajarin bawa mobilnya, untungnya sama orang yang berpengalaman gitu ya kan. Kalau enggak tadi aku berasa udah mau balik gitu karena miring banget, terus tanjakannya juga naik banget ya. Mencoba sesuatu experience yang berbeda gitu. Cuman tadi kayak feel jalanannya yang emang bener-bener kayak mau terbalik gitu, itu yang bikin takut sih. Sempat panik saat menghadapi medan yang terjal. Hal itu tak membuat Wenda kapok off-road. Malah ia justru senang bisa mencoba sesuatu yang baru, yang bisa memicu adrenalinnya. Bahkan ia berencana akan mengajak Betran Peto putranya untuk ikutan off-road. Iya, pengen banget, nanti akan aku ajak. Aku juga kalau ngajak aku nggak tahu kan kayak gimana feelsnya, apakah safe atau enggak gitu kan. Jadi ya
cobain dulu, oh iya nih kayaknya mereka suka nih, baru ntar aja. Inara Rusli dan Virgon kompak hadiri pertunjukan musik Starla. Hubungan Inara Rusli dengan mantan suaminya Virgon semakin membaik. Jika sebelumnya sempat bersih tegang, kini keduanya selalu kompak dalam urusan anak, terutama momen-momen penting yang dialami anak-anaknya. Salah satunya hadir dalam pertunjukan musik yang menampilkan Starla Rea Idola, putri sulung mereka. Momen kekompakan Inara dan Virgon dibagikan Inara lewat Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Inara juga membagikan momen kala Virgon memberikan buket bunga kepada Starla sebagai ungkapan rasa bangganya terhadap kemampuan bermusik putrinya. Tadi nemenin Starla, tadi ada recital concert untuk violinnya dia sama pianonya. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Tadi sempat Denny-nya juga datang untuk ikut hadir dan mensupport Starla. Diakui Inara, kehadirannya bersama Virgon membuat Starla lebih bersemangat tampil dalam pertunjukan musiknya. Jadi alhamdulillah anaknya lebih termotivasi sih gitu. Ya doain aja lah, mudah-mudahan anaknya bisa istiqomah, bisa terus upgrade dia punya skill. Walaupun Starla memiliki kemampuan bermusik seperti Virgon ayahnya, Inara tak mau memaksakan putrinya itu untuk mengikuti kompetisi ataupun mengikuti jejak Virgon. Kalau kompetisi sih belum, mungkin lebih ke apa ya, yang penting dia bisa percaya diri, dia bisa seneng sama alat musik yang dia bawakan, dia bisa menghibur dirinya sendiri dengan violin, dengan piano, itu aja udah lebih dari cukup sih.